Kembali lagi bersama saya, tentunya untuk di sesi ini tetap menanggapi dari pertanyaan atau komentar dari saudara kita yang ada tentang masalah IKN yang ada ini. Nah, memang ada beberapa saudara kita yang mengatakan, "Empu, jangan ikut, Bu, terjun di politik, Empu." Masa Empu yang berbicara seperti ini dibilang terjun di politik? Kapan Empu terjun di politik? Sebagai warga orang Dayak, seperti saya yang berdomisili berada di Kalimantan Timur langsung, tepat letaknya di IKN yang berada di Kabupaten Pasir, saya juga berhak berbicara sebagai masyarakat. Itu supaya dia pahami. Saya bukan berpolitik, dan kita menyampaikan hal yang baik tentunya. Nah, memang ada saudara kita yang saya lihat rame di kontennya Empu yang sebelumnya ini, konten kemarin juga, tetap meminta Empu untuk mendamaikan perselisihan antara dua panglima. Nah, kan seperti itu. Dan ini ramai sekali diberitakan sampai di tribun-tribun segala macam, seolah-olah Kalimantan ini bergejolak, ya. Kalimantan ini luas, saudaraku, ya. Empu sudah katakan, antara saudara kita yang dua ini, yang satu dari Kalimantan Barat, yang satu juga dari Kalimantan Barat. Itu harus saudaraku ketahui. Itu. Mungkin seperti saudaraku di Pulau Jawa, kita ambil perbandingan seperti ini. Posisi letaknya IKN kita anggap posisi di Jakarta Pusat, katakanlah seperti itu. Empu berada di sekitar daerah itu, anggap lampu di pinggiran. Sedangkan ya kan, saudara kita yang dua ini asal usulnya mereka berada di Surabaya, seperti itu, kita katakanlah seperti itu. Ini dua provinsi yang sangat berjauhan. Nah, itu. Tapi yang Empu bahas bukan karena saudara kita orang Kalbar, Empu membedakan, enggak. Nah, nanti salah paham lagi, enggak. Maksudnya Empu seperti ini. Kalimantan itu luas seperti itu. Tidak seperti kalian bayangkan. Kalian belum pernah sampai ke daerahnya Empu atau daerah Kalimantan pada umumnya. Kalimantan bukanlah wadah atau tempat yang kecil, luas sekali. Untuk masalah ini, posisi dan keadaan Kalimantan Timur pada dasarnya kondusif kok. Nggak ada apa-apa. Nggak ada ribut-ribut apa-apa seperti yang ada di media-media yang ada ini. Nggak ada. Gitu. Ya, tapi memang penyampaian seperti ini itu kan di sosmed. Nah, sekarang kalau nggak percaya, saudaraku dimanapun, saya tantang seluruh Indonesia, siapapun kamu, kita datang ke tempat saya Kalimantan Timur, saya bawa keliling, saya tunjukkan apakah benar Empu mengatakan daerah tempat Empu ini kondusif atau tidak kondusif. Nah, karena kan rame dibilang Dayak terpecah belah. Terpecah belah gimananya sih? Ini provokasi yang gak jelas, yang mengandung kepentingan untuk segelintir atau sekelompok orang. Itu yang mengatakan Dayak terpecah-pecah. Ya, namanya ada ribut segala macam, itu kan urusan pribadi. Itu namanya juga orang menyampaikan hak berbicara, itu ya sah-sah saja. Itu. Dan untuk IKN yang ada ini, itu sudah jelas sekali
Empu sudah sampaikan di video sebelumnya. Itu kan banyak tokoh-tokoh yang ada di situ yang ikut menyetujui letaknya IKN, termasuk Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Itu serta yang lainnya. Nah, ini ada juga saudara kita komen yang tadi Empu baru lihat, komen sudah termasuk luar biasa bagus. Empu anggap seperti ini, terima kasih komentarnya. Dan ini juga memang hal yang benar apa yang beliau sampaikan, bahwa kerusakan yang ada itu bukan karena IKN. Jadi sangatlah berbeda. IKN ini ibu kota untuk negara kita Indonesia, letaknya di Kalimantan Timur, dan itu mempunyai ring-ring tertentu, jangkauan luasnya hanya sebatas itu. Bukan berarti seluruh tanah Kalimantan, katanya kan banyak komentar tuh, tanah Kalimantan dijual kepada orang asing. Kalimantan ini luas mas bro. Iya, makanya itu datang ke Kalimantan dulu. Kalimantan itu bukan hanya di IKN, bukan, tapi itu pun ratusan ribu hektar, berjuta-juta hektar Kalimantan ini. Iya. Nanti kalau nggak percaya saya bawa saudaraku ke IKN, kemudian setelah IKN kita menyusuri jalur sampai ke Kutai Barat, kalau perlu sampai ke Malinau, Kalimantan Utara, kita lihat. Kalau perlu sampai ke Mahakam Hulu, kita lihat betapa luasnya Kalimantan, betapa besarnya hutan Kalimantan. Jadi jangan kita menganggap bahwa di IKN itu adalah satu-satunya tempat yang mewakili Kalimantan secara keseluruhan bahwa hutannya rusak. Enggak, dia hanya sebatas ring-ring tersebut untuk ibu kota negara. Itu. Ini memang rame. Lalu ada yang bilang, oh, tapi itu Empu bagaimana? Sekarang kita lihat aja. Kalau berbicara hutan Kalimantan rusak, terima kasih saudaraku tadi ada yang komentar. Semenjak zaman Orde Baru, pembukaan hutan Kalimantan, penebangan segala macam perusahaan dan lain-lain banyak kok yang masuk. Sawit, dimanapun tanah Kalimantan sawit ini ada. Bahkan tambang batu bara sebelum ada IKN itu banyak yang berlubang-lubang gitu. Kalau nggak percaya mari kita survei seluruh perusahaan yang ada. Betapa tanah Kalimantan rusak oleh pertambangan batu bara. Banyak tambang batu bara. Nah, apakah ini akan kita protes? Apakah ini kita akan mengambil sikap? Gitu. Melarang tambang? Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena pertambangan yang ada ini tetap itu hubungannya dengan negara, bahkan memang negara yang mengizinkan itu untuk mendapatkan devisa negara yang ada, untuk diambil, diolah, hasilnya dibawa, diuntungkan oleh si pengusaha tadi. Sementara yang ditinggalkan rusak, kan seperti itu, uangnya dibawa ke sana. Nah ini kalau berbicara perusahaan. Tapi kalau IKN bukan perusahaan, IKN bukan tambang, IKN pembangunan. Uang ditanam tapi ada bangunan. Nah itu kita bicara dari sisi positifnya. Mungkin dengan pembicaraan pun ini banyak nanti perdebatan masalah IKN, nggak apa-apa. Semua orang bebas menyampaikan pendapatnya. Itu, tapi kalau Empu ini kan prinsipnya kan nggak menantang-nantang siapa-siapa, nggak, pun ada urusan dengan itu seperti itu. Bagaimana dengan saudara kita di Pasir? Nah, karena IKN kan letaknya di Pasir. Tentu sementara ini karena pembangunan belum jadi, gedung belum jadi,
saudara kita di pasir lah yang lebih tahu tentang masalah itu, karena mereka langsung berada di situ. Nah, seperti itu. Mungkin sebatas itu aja Empu sampaikan tentang masalah IKN. Silahkan mau berdebat, mau apa saja, menyampaikan pendapat di konten Empu, bebas ya. Cuman jangan kita paksakan orang lain untuk harus seperti kita. Namanya kita demokrasi. Kita bukan sebuah pikiran yang seperti negara otoriter. Itu. Jadi jangan kita sistem otoriter harus orang ngikut ke pendapat kita, keinginan kita, enggak. Seperti saya berbicara, saya tidak berharap orang ngikut pendapat saya kok. Enggak ada urusan. Poin yang saya sampaikan satu, saya tidak punya urusan. IKN jadi, terima kasih. Mungkin ada nilai positif bagi orang Kalimantan Timur sendiri yang berhadapan langsung dengan IKN, serta saudara kita yang lain di Kalimantan. Kalau IKN nggak jadi, juga nggak ada masalah. Ini Empu menyampaikan sesuatu yang nggak terlalu ribet, seperti itu, nggak repot. Karena pada dasarnya kita kalau berdebat, bunyi bahasa kami Dayak itu turu olo, turu malap, awenan kenyolong 7 hari 7 malam, tidak ada penyelesaian. Itu burit panas, pantat panas, duduk berdebat. Itu penyelesaiannya nggak ada. Nah, jadi itu silahkan kembali ke pemerintah, kembali ke mereka yang punya kapasitas. Itu. Jadi jangan saling menyalahkan. Seperti di kontennya Empu, saya lihat Empu disalahkan dengan IKN. Memangnya yang membangun IKN itu bapaknya Empu. Itu. Oke, Empu melarang. Ya sama aja menjerumuskan Empu. Itu. Kenapa? Emangnya apa sih kekuatannya Empu? Itu. Empu tidak punya power karena Empu bukan orang yang bisa disandingkan untuk melawan negara. Itu. Nah, untuk buah-buah pikiran yang tajam dan pedas segala macam dengan pemerintah yang ada dari zaman tempo dulu, itu tidak bisa kita tampik. Yang namanya oposisi itu pasti ada. Paham kan saudaraku? Itu. Kalau oposisi itu pasti ada. Siapapun yang duduk jadi presiden, yang namanya oposisi itu tidak pernah presiden itu akan bagus. Paham? Itulah namanya demokrasi. Itu. Jadi banyak saya lihat di konten saya ini yang komentar, sebenarnya saya lihat banyak orang-orang yang ada yang pro, ada yang kontra, bermacam-macam. Itu. Jadi kami selaku orang rakyat Kaltim, saya serta saudara saya yang lain, mungkin tidak seluruhnya, mungkin yang seperti saya, itu karena pikiran orang kan tidak sama. Ya terserahlah. Itu. Mau jadi kah, mau enggak kah, itu enggak masalah. Itu. Itu. Jadi itu poinnya. Nah, kemudian ada juga saudara kita yang berkata di konten Empu kan menjelaskan masalah Panglima nih di konten sebelumnya. Panglima ini. Namun dari saudara kita ada yang mengatakan Empu kalau terus terang setahu saya Panglima itu seperti ini. Panglima itu akan menjauh dari dunia politik dan lain-lain, bahkan Panglima itu tidak akan menunjukkan dirinya ketika tidak ada masalah dan peristiwa. Kan kurang lebih seperti itu sosok Panglima yang sebenarnya Empu. Itu artinya apa yang Empu sampaikan beliau luruskan. Oke, terima kasih. Itu. Nah, ini pendapat saudaraku ini juga betul. Kalau padahal sudah saya sampaikan secara jelas, ya. Mungkin perlu disimak lagi video saya atau ikuti di TikTok saya. Panglima dalam versi itu mungkin lebih mudah, katakanlah seorang pendekar. Kalau sebut Panglima kan saudara kita di Jawa kan nggak paham.
Seorang pendekar yang mempunyai ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang dia dapat, itu kan pribadi ilmunya. Dia seorang pendekar. Untuk perbuatan di lapangan, itu tergantung si pendekarnya. Sumpamanya si pendekar mau jadi orang jahat. Si pendekar mau jadi perampok. Itu kan urusannya dia. Ya katakanlah Panglima tadi. Panglima mau jadi perampok, ya terserah dia. Karena ilmu yang dia miliki tidak ada sangkut paut dengan siapapun. Oh, kalau saya amput ya saya tidak mengakui gitu. Panglima atau pendekar ini tidak penting pengakuan. Karena ilmu yang dimiliki, mohon maaf, itu pribadi. Ini bicara masalah Panglima, sosok manusianya. Itu. Bermacam-macam karakter yang namanya manusia, bermacam-macam karakter yang namanya pendekar. Coba lihat zaman dulu ada pendekar itu, dia lebih memilih Belanda, memerangi saudaranya yang ada, memusuhi saudaranya pendekar yang lain, pendekar yang membela masyarakat, pendekar yang membela untuk rakyat kecil, dimusuhi. Ada juga. Nah, ini kembali ke manusianya. Makanya itu Empu katakan bahwa yang namanya Panglima ini, ya di politik juga boleh, segala macam. Tidak ada batasan. Kalau nggak boleh, oke saudaraku, ada nggak undang-undangnya? Pasal berapa di undang-undang kita adat Dayak, ayat berapa, Panglima tidak boleh di politik, Panglima tidak boleh jadi ini, Panglima tidak boleh jadi segala menteri, segala presiden. Nggak ada kan undang-undangnya. Karena yang masalah Panglima tadi, katakanlah pendekar, itu ilmu kesaktian yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi, didapat dari hasil bertapa, dari hasil berkaji, segala macam. Seperti itu. Kemudian, itu menjadi miliknya. Kap. Itu. Nggak ada urusan, mau diakui, tidak diakui, itu terserah. Itu konteks untuk manusianya. Dari lembaga adat nggak mengakui itu. Panglima ini tidak perlu pengakuan. Ya, karena ilmu kesaktian itu milik dia pribadi. Itu harus diluruskan. Itu. Tapi Empu ada Panglima yang diakui. Itu kan terserah dari lembaga adat mau mengakui, mau menghargai dia. Itu. Yang pastinya ketika Panglima ini diakui oleh lembaga adat, diberikan piagam penghargaan segala macam, tetap mungkin dia akan menjadi orang baik, dia akan lurus, malu, seperti itu. Ada piagam dari adat, dari lembaga adat, malu karena saya dipercaya oleh orang-orang adat. Saya nggak mau terjun di politik, itu karena saya mendapat emban dan amanat untuk melindungi saudara kita. Apakah mereka yang terjun di politik seumpamanya itu tidak melindungi saudaranya? Karena masing-masing itu mempunyai cara yang berbeda. Itu harus diketahui. Sedangkan Panglima ini, Ibu Empu sudah katakan itu ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Kapan kita akan tahu? Ketika ada terjadi peristiwa. Kalau sudah terjadi peristiwa peperangan besar segala macam, baru kita melihat sosok yang namanya Panglima ini ketika ada pertempuran. Kan seperti itu. Oh, bisa-bisa saja dia ini sumpamanya, padahal dia ini gubernur sumpamanya, ya kan? Berperang, tiba-tiba punya kesaktian yang luar biasa, padahal dia gubernur. Sumpama, bisa jadi. Apakah Panglima ini harus orang tua jenggot panjang putih? Apakah Panglima ini harus laki-laki? Apakah Panglima ini harus penampilan seperti Empu ini atau penuh tato badan? Apakah seperti itu? Panglima itu bukan dilihat dari sisi penampilannya, tetapi Panglima itu ilmu kanuragan, ilmu kesaktian yang dia miliki. Nah, ini harus dipahami. Jadi seperti Empu ini, lihat kalung-kalung seperti ini penuh segala macam, wah itu Panglima itu. Bukan seperti itunya.
tetapi ilmu yang dia miliki. Empu bercerita ini secara jalur adat. Wah, saya nggak percaya itu empu, ya terserah. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Silahkan cari referensi lain menurut saudaraku. Ini ilmu untuk manusianya. Jadi yang namanya panglima yang memiliki ilmu kesaktian itu perempuan juga bisa. Wanita cantik umur 17 tahun, anak SMP, anak SMA. Itu. Gadis cantik jelita bisa jadi. Karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang belum tentu diketahui oleh orang banyak. Kepanglimaan seseorang belum tentu muncul dilihat orang banyak. Yang dilihat itu hanya orang-orang yang diketahui. Itu pun kira-kira. Karena sering tampil, sering muncul di YouTube seperti ini, sering muncul di dunia maya, maka semua orang akan menganggap orang itu sakti, punya ilmu kanuragan yang luar biasa, dan menganggap orang tersebut satu-satunya tersakti di Kalimantan. Kan seperti itu kira-kira. Belum tentu. Seperti saya, Empu Gelol. Belum tentu, saya bukan orang tersakti di Kalimantan. Saya hanya sering muncul di YouTube karena saya konten kreator YouTube. Gitu, bisa dipahami? Gitu. Wah, nggak paham, Empu bingung ya, nggak paham ya sudahlah. Bingung juga Empu menjelaskannya. Seperti itu. Gitu. Jadi orang sakti ini kita tidak bisa mengukur ilmu yang dia miliki. Orang sakti bukan harus laki-laki. Tidak bisa kita gambarkan. Itu kelihatan ketika ada peristiwa. Itu terlihat ketika ada terjadi hal besar. Ada saudaraku mengatakan seperti di Sampit ada Panglima Burung. Sebelum itu adakah yang tahu Panglima Burung? Nggak ada kan? Ya mohon maaf saudaraku, cerita di Sampit, saya pernah ke Sampit. Ya. Saya ada dan pernah hadir di sana. Gitu. Nah ini untuk masalah Sampit. Gitu. Nah sekarang kalau kita bercerita Panglima Burung, kalau boleh tahu saudaraku yang ikut berperang kemarin yang kesaktiannya luar biasa, di manakah rumahnya, tempatnya? Adakah sekiranya yang tahu Panglima Burung ini? Tolong komentar di kolom komentar di komentar yang ada. Ya, supaya Empu tahu, karena Empu juga pernah ke Sampit, tetapi Empu nggak tahu ya posisi beliau Panglima Burung ini di mana. Itu. Oke? Itu. Kalau tahu mungkin Empu bisa bertandang, jalan-jalan silaturahmi sambil ngopi, itu ya bermalam semalam 2 malam di rumah beliau sambil bercerita, kan rencananya seperti itu. Itu. Nah, panglima ini kita bagi menjadi 2 bagian. Empu ini kan cerita panglima yang manusianya. Yang salah paham, manusianya yang Empu ceritakan yang punya ilmu kesaktian. Ya. Empu belum bercerita panglima gaib. Gitu. Empu belum bercerita panglima secara mistis. Jangan disamakan, nggak sama. Kalau panglima manusia yang mempunyai ilmu kesaktian terlihat seperti ini. Hari-hari muncul, hari-hari terlihat dimanapun, di pasar sayur, di kebun, di ladang, banyak terlihat. Tetapi kalau panglima dalam hal gaib itu tidak terlihat terkecuali dia dipanggil dengan ritual yang ada, dipanggil oleh keturunannya yang ada. Dengan tata cara ritual darah ayam segala macam, tabur beras kuning, banyak cara lain untuk memanggil, tergantung yang bisa melakukan itu. Nah ini panglima secara gaib. Apakah panglima gaib ini terjun di politik? Apakah panglima gaib ini duduk di DPR, MPR jadi presiden? Enggak, panglima gaib enggak ngerti itu kok. Enggak, itu leluhur zaman Bahari kepanglimaan yang ada enggak ngerti itu. Kita memanggil dia tujuannya
dia hanya membunuh. Setelah selesai itu ada bayaran. Bayarannya apa? Ya bunyi benua itu ya Dayak kami ya teja segala macam, piak, mayar unik, bahkan sampai potong kerbau. Itu ada juga sampai ya mohon maaf sekali darah manusia yang sampai segala macam itu. Nah ini hal-hal yang sulit diceritakan lebih jauh. Itu untuk saudara kita dari luar bingung, kok ada panglima gaib lagi. Nah itu kan empu bercerita panglima yang manusianya, bukan yang gaib. Kalau yang gaib inilah yang ku ceritakan pada saat ini. Nah setelah ini beraksi, maka pada waktunya dia akan kembali ke tempatnya. Kalau sudah aman, damai dan kondusif, dia kembali ke tempatnya, kemudian dibayar sesajen yang ada, dilakukanlah ritual. Itu. Ini panglima gaib ya, macam-macam gelar mereka. Empu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah ini bisa dipanggil ketika ada masalah yang besar, yang sangat luar biasa dalam tradisi benua Tonjoy dan Bentian. Empu tetap bercerita seputar Dayak itu dulu. Nanti diperluas lagi. Jadi masalah lagi, Dayak kami tidak seperti ini, Dayak kami tidak seperti ini. Ya itu sah saja. Empu kan bercerita Dayak yang empu ketahui. Masa sih empu bercerita seluruh Dayak Kalimantan? Nggak benar dong. Itu seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Nah ini untuk panglima gaib. Panglima gaib nggak ada urusan dengan masalah itu. Tetapi kalau panglima yang masih wujud manusia seperti empu, tentunya ada sebuah keinginan. Wah nggak ada empu. Namanya panglima tidak ada keinginan. Bohong. Tidak ada panglima yang manusia tidak menginginkan uang. Tergantung caranya. Tergantung nuraninya. Ya. Ada yang berkhianat, ada yang baik. Itu. Ada yang benar-benar membantu membela sukunya. Ada yang membela katanya tapi sukunya ditenggelamkan. Ya banyak namanya juga manusia. Itu. Kita tidak bicara suka dan tidak sukanya terhadap panglima yang ada ini, tetapi dia manusia, bukan malaikat. Jadi panglima itu malaikat. Jadi panglima itu harus adil. Jadi panglima itu harus bijaksana, seperti itu. Salah, saudaraku. Makanya itu empu memperjelas secara lurus, adil dan bijak untuk menyampaikan adat, nggak mau sembarangan. Gitu. Panglima itu sudah empu perjelas kalau untuk manusia. Ilmu kesaktian yang dia miliki, yang dia dapat dengan bertapa dan lain-lainnya, berguru. Bahkan berguru ini nggak main-main. Ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun berguru. Itu. Nggak tahu saat ini. Tahun-tahun dulu, bahkan sampai ada yang bertapa di Gunung Meratus, daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, untuk mencapai kesempurnaan ilmu. Itu. Nah, jadi panglima ini adalah ilmu kesaktian yang dia miliki. Jadi bukan panglima ini luar biasa. Luar biasa maksudnya pasti orangnya bijak, pasti orangnya baik. Bukan. Karena panglima bukan kepala adat. Karena panglima bukan damang. Ya, harus diluruskan. Panglima bukan damang. Panglima bukan manti. Panglima bukan manti. Jujur, bijak, berucap pas 100%. Kalau dia berbicara harus tetap kepada koridor adat manti atau kepala adat atau damang atau temenggung. Itu beda dengan panglima, beda dengan panglima. Panglima ini seseorang yang mempunyai ilmu kesaktian. Masalah baik, jujur dan enggaknya itu tergantung panglimanya sendiri.
Kalau panglimanya orangnya keras kepala, ngomongnya kasar, mau apa? Mau marah sama dia? Bertanding, bertempur. Itu. Mungkin saudara di Pulau Jawa bingung, gimana sih, Pung, nggak paham sih. Ya, lebih tepatnya katakanlah pendekar. Kira-kira pendekar itu baik semua nggak? Silakan saudaraku dari Pulau Jawa komentar. Nggak mesti. Semua orang di Pulau Jawa di zaman itu, mungkin saat ini juga boleh kita katakan apakah berlaku yang katanya pendekar. Orang-orang yang punya ilmu ini kan pasti ada, nggak mungkin enggak. Apakah itu baik semua? Nggak tentu, karena dia juga manusia. Makanya itu Empu katakan tergantung nuraninya. Seperti itu. Sudah 30 menit Empu berbicara. Padahal rasanya kurang cukup untuk mengulas, mengupas, menjelaskan ini. Keinginan Empu itu sampai sore. Baru ini clear untuk masalah ini. Jadi itu saudaraku. Ya. Jadi saya menjelaskan masalah panglima ini, saya juga nggak main-main yang saya pertaruhkan. Kenapa? Karena saya juga orang tua. Sama-sama bukan anak kemarin sore. Meski saya terjun di YouTube, terjun di TikTok, saya sampaikan tentang budaya. Kenapa? Karena saya berada pada zaman ini. Saya berada di zaman now. Saya bukan orang yang berada di zaman masa lampau. Kalau saya berada di zaman masa lampau, zaman dulu saya tidak ngerti YouTube, saya tidak ngerti TikTok. Mungkin saja saya ketemu orang yang tidak satu bahasa dengan saya bunuh. Iya, karena saya anggap lawan, saya tidak ngerti bahasanya. Itu bisa dipahami karena kita Dayak masa depan, Dayak pola pikir yang maju, Dayak yang banyak yang intelek, bersekolah tinggi, Dayak bermartabat. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk membangun ke depan agar negara kita menjadi besar beserta saudara kita yang lainnya. Karena kita adalah satu bangsa Indonesia. Terakhir Empu sampaikan tidak ada yang namanya perpecahan di Kalimantan maupun di kita luar Kalimantan. Kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Negara kita republik, negara demokrasi, wajar perbedaan pendapat itu pasti ada. Karena kita bukan negara otoriter. Pemikiran kita bukan pemikiran otoriter yang harus memaksakan orang mengikuti pikiran kita. Seperti pikiranku, saya tidak memaksa orang harus mengikuti pikiranku. Seperti itu. Akhir kata aku ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Salam, amin.